Selamat berjumpa dan saya sampaikan salam untuk semua saudara pemirsa This is your time. Dalam waktu setengah jam mari kita melihat makna kehidupan dan apa yang dapat kita berikan untuk generasi yang akan datang. Dalam hidup ini saudara, ada masa lalu. Sekarang kita katakan itu sejarah. Ada masa kini dan ada masa yang akan datang. Pada waktu yang akan datang kita akan menoleh ke belakang. Apa yang hari ini kita lakukan itu merupakan sejarah. Dan untuk ke depan apa yang kita lakukan, yang baik atau yang buruk, yang memberi dampak atau yang tidak ada artinya, tergantung dari apa yang kita buat hari ini. Dan Tuhan memanggil kita hari ini untuk mengenal Dia. Tuhan memanggil kita hari ini untuk kita menjadi pengikut Dia. Tuhan memanggil hari ini kita supaya kita memberi dampak. Saudara, Pak Daniel Mailengkai hadir di studio untuk berbicara kepada kita sekalian. Dan saya tahu hambanya telah menjadi berkat buat saya pribadi dan buat kita sekalian. Pak Daniel, shalom. Shalom, ya. Senang sekali bisa ketemu lagi. Iya, senang sekali ketemu Pak Daniel untuk berbicara di This is your time. Dan Pak Daniel punya sejarah. Yes. Kehidupan Pak Daniel. Dan hari ini kalau Pak Daniel ada dan utuh dan sehat, itu saya ngucap syukur. Karena kita tahu di masa yang lalu pengalaman Pak Daniel yang luar biasa. Puji Tuhan. Antara hidup dan mati. Tapi lebih daripada itu adalah hidup Pak Daniel telah menjadi berkat karena Pak Daniel mengikut Yesus menjadi murid Kristus. Ada tema yang khusus Pak. Puji Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya saudara semua karena kasih karunia. Tapi Tuhan taruh beban di hati saya untuk hari ini kita membagi berkat. Temanya adalah pengukir sejarah. Pengukir sejarah. Sejarah bahasa kerennya mungkin history maker. Ya, bertolak dari Filipi pasal 3. Saya percaya pemirsa siapkan Alkitab di rumah. Ada berkat besar buat saudara. Saudara jangan hanyut dalam sejarah. Dan saudara jangan hanya ikut-ikutan. Jadilah pengukir sejarah. Setiap orang bisa kan? Setiap orang. Karena siapapun kita. Ya. Kita lihat tokoh-tokoh yang muncul sekarang, mereka pembuat sejarah. Amin. Dulunya mungkin juga nggak ada apa-apa. Amin. Baik, silakan Pak. Ya, dari Filipi 3 ayat 10 sampai 16, saya percaya pemirsa sudah siap dengan Alkitab. Terutama di ayat yang ke-10 dikatakan, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, kita melihat itu. Sekarang saya mau bertanya pada pemirsa, apa yang kita kehendaki? Kalau Tuhan berdiri hari ini di hadapan saudara dan Dia bertanya apa yang pemirsa kehendaki, saya kira akan banyak daftar permintaan itu Pak. Iya, tapi di sini segala sesuatu itu dalam hidup berawal dari apa yang kita hendak sampai kita ingin. Paulus memberikan teladan. Aku tidak ingin macam-macam. Aku hendak mengenal Engkau dalam penderitaan, dalam kematianmu, supaya aku jadi serupa dengan kebangkitanmu. Ini dulu. Jadi orang-orang yang membuat sejarah, pembuat sejarah, dia harus benar-benar mati dari dosa lebih dulu. Ya. Dia mati dari segala kedagingan. Berbicara sejarah kerajaan Allah. Iya. Tapi orang juga membuat sejarah dalam dunia ini banyak kita melihat. Obama membuat sejarah baru, kulit hitam jadi pemimpin Amerika Serikat. Dia juga meninggalkan konsep-konsep paradigma bahwa kulit hitam tidak mungkin jadi presiden. Itu pun dia meninggalkan. Ya. Nah sekarang kita melihat, kalau kita sungguh-sungguh sudah bertobat dan dibangkitkan bersama Kristus, apa yang harus kita lakukan? Teladanan Paulus ya, kita melihat di sini, setelah dia dibangkitkan bersama Kristus alias hidup baru, apa yang harus kita lakukan? Kita teladan dia. Yang pertama di ayat 9, bahwa saya anggap intinya, bahas intinya, Paulus tidak menganggap kehebatannya berkat kemampuan sendiri, tetapi karena anugerah Allah. Dikatakan di ayat 9 kalau mundur, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Langkah yang kedua untuk menjadi pengukir sejarah, Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. The past, ya. Pak Johan, banyak sekali orang hidup hari ini tidak di hari ini, jangankan hari esok, dia ada di hari masa lalu. Di masa lalu itu ada apa? Ada kegagalan. Di masa lalu itu juga ada keberhasilan. Di masa lalu juga ada dosa. Banyak orang hanya duduk hari ini berbicara keberhasilan yang lalu. Hari ini dia tidak buat apa-apa. Tapi banyak juga orang yang hopeless, jadi pesimis karena dia
trauma dengan kegagalan masa lalu. Dan ada juga orang yang tidak mau keluar dari dosa masa lalu. Nah, Paulus katakan setelah aku bertobat diampuni, Tuhan ampuni dosa. Yang kedua, Tuhan tidak mau ingat-ingat dosa kita. Kalau Tuhan tidak bisa lupa, tapi dia pilih untuk tidak ingat. Mengapa pemirsa tidak memilih untuk tidak usah ingat lagi keberhasilanmu, kegagalanmu, dan dosamu? Bukankah engkau sudah bertobat? Lupakan masa lalu. Teladan yang ketiga, setelah lupakan, tidak stuck sampai situ, dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dalam ayat 13. Artinya fokus. Semua orang sukses Pak Johan karena dia fokus. Fokus, saya kasih contoh. Kalau kita punya kaca pembesar, kita arahkan sinar matahari kaca pembesar dan di bawah kita taruh kayu atau kertas, maka itu akan terbakar. Tapi tanpa kaca pembesar, kayu atau kertas tidak akan menyala. Oh, luar biasa Pak. Melupakan masa lalu dan hidup masa kini lalu mulai fokus. Kita akan sambung sebentar lagi saudara.